Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan mendasari kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, pagi hari ini boleh menikmati setiap berkat-berkat-Mu, nafas kehidupan, dan hari yang baru yang begitu luar biasa. Saat ini ya Tuhan, kami mau kembali mendengar firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, dan kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi terang bagi setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 52 ayat 10-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini membicarakan musuh Daud, yaitu Doeg. Doeg inilah yang telah menghasut Saul untuk mempersalahkan Imam Ahimelek yang telah menyambut kedatangan Daud. Akibat hasutannya ini, maka Imam Ahimelek dan seluruh keluarga Imam Dinob dibantai dengan keji oleh Saul. Dan bukan sampai di situ saja, hati Saul pun bahkan semakin membenci Daud. Di dalam tulisannya ini, Daud menyatakan dengan tegas bahwa orang yang bersikap jahat seperti Doeg ini atau siapapun yang melakukan kejahatan pasti akan dibinasakan oleh Allah. Nasihat Daud kepada orang semacam ini adalah janganlah memegahkan dirinya. Walaupun orang seperti itu tidak kelihatan jahat oleh orang lain, namun Tuhan tidak bisa dibohongi dan dikelabui oleh manusia, dan Tuhan pasti akan menyatakan keadilan melalui penghukumannya bagi orang-orang yang terus-menerus hidup melakukan kejahatan. Kehancuran orang-orang yang melakukan kejahatan akan membawa kelegaan bagi orang-orang yang hidup benar, karena mereka menyaksikan bagaimana keadilan Allah ditegakkan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini ditutup dengan pernyataan keyakinan Daud bahwa orang benar bertumbuh dalam pemeliharaan Tuhan, seperti pohon zaitun bertumbuh subur di dalam rumah Allah. Tuhan yang adil akan menegakkan kasih setianya di atas orang-orang yang mengandalkan Dia. Maka tidak ada yang lebih tepat untuk menutup Mazmur ini selain bersyukur kepada Allah. Daud percaya kepada kasih setia dan kuasa Tuhan atas hidupnya. Ia percaya bahwa Allah yang ia kenal akan bertindak adil atas kesengsaraannya, karena Allah itu adalah baik. Dalam hal ini Daud menyadari bahwa bukan dengan mengandalkan kekuatan atau kekayaan dan bahkan kekuasaannya, maka hidupnya akan menjadi aman dan tentram. Daud percaya hanya dekat dengan Tuhan, sehingga dia memperoleh keamanan dan perlindungan ilahi. Itulah sebabnya Daud dapat berkata kepada Abiatar untuk mendekat kepadanya. Daud berkata, "Di dekatku engkau aman." Ini bukan karena Daud memiliki kemampuan pasukan militer maupun keterampilan perang yang hebat, melainkan ia tahu benar bahwa dirinya punya Allah yang baik dan penuh kasih setia. Allah akan membuatnya aman dan kokoh seperti pohon zaitun yang menghijau. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita sampai putus asa, apalagi menyerah ketika melihat orang-orang yang berbuat kejahatan sepertinya hidupnya semakin berkelimpahan atau baik-baik saja. Percayalah, pada waktunya nanti mereka yang memegahkan dirinya atas kejahatan mereka akan menerima keadilan Allah dan penghukuman dari Allah.
Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada orang jahat yang selama-lamanya tinggal tetap dalam kejahatan mereka. Pada saat itu kita akan diyakinkan bahwa hidup mengandalkan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ingatlah kasih karunia Allah di dalam hidup kita kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Maka kembalilah kepada Tuhan, berlakulah benar, berlakulah setia, dan hiduplah sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan menjaga kami dari yang jahat dan menopang kehidupan kami. Ampuni kami juga Tuhan, jika mungkin kami melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kami melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Dan kami mau hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami, kami hadapi. Mungkin ada di antara kami yang sedang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, merindukan momongan, merindukan kesuksesan dalam studi dan juga usahanya, serta yang merindukan kesembuhan dari segala sakit penyakitnya. Bahkan atas setiap pergumulan-pergumulan yang tidak terucapkan oleh bibir dan lidah kami percaya Tuhan Yesus mengetahui Engkau berkuasa atas setiap pergumulan-pergumulan kami, dan kami percaya rencana dan rancangan yang indah akan dinyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.